Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mutiara Wardani dari kelas 3 KPIC, mata kuliah tafsir. Di sini saya akan mereferensi buku Tafsir Al-Asas, penulis buku Darwis Abu Ubaidah, penerbit Al-Kausar, tahun terbit yang pertama Februari 2012, kedua Juli 2012, dan yang ketiga April 2018. Tempat terbit Jakarta Timur. Isi buku, latar belakang penulisan Tafsir Al-Asas. Menurut pemaparan penulis adalah adanya keinginan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pokok dalam wilayah Islam, iman dan ihsan. Tidak hanya itu, Darwis ingin menjelaskan fenomena-fenomena keindonesiaan agar lebih mudah dipahami langsung oleh umat muslim di Indonesia. Jika melihat dari makna karya tafsirnya, Al-Asas artinya adalah dasar atau sendi. Juga bisa diartikan pondasi yang dengannya sebuah bangunan akan berdiri dengan tegak. Dalam tafsir ini dijelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan dasar-dasar keislaman dan sendi-sendi keimanan. Di dalamnya diawali dengan pembicaraan masalah iman, kemudian masalah Islam seperti mendirikan sholat dan membayar zakat, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan masalah ihsan seperti berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, dan lainnya. Allah berfirman, Rasul berkata, "Wahai Robku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran ini suatu yang ditelantarkan." Al-Furqan ayat 30. Ketika mengomentari ayat di atas, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, siapa yang tidak berupaya memahami firman-firman Allah, maka termasuk orang yang menelantarkan Al-Quran. Memahami Al-Quran maupun sunnah haruslah sesuai dengan cara Rasulullah dan para sahabat memahaminya. Hal ini sangat penting, karena saat ini banyak kalangan yang memahami Al-Quran dan sunnah secara asal-asalan dan sesuai keinginan akalnya. Karena itu, kehadiran Tafsir Al-Asas ini di tangan para pembaca semoga bisa menjadi pengantar memahami Al-Quran secara sahih. Kelebihan dari buku ini adalah penulis buku Tafsir Al-Asas ini menjelaskan secara luas dan mendetail seputar ayat-ayat tentang Islam, iman, dan ihsan yang menjadi dasar asas Islam dengan gaya bahasa yang mudah dicerna, tidak membosankan, ilmiah, dan referensi yang valid. Juga menghadirkan komparasi pendapat para ulama dan kontekstual bagi manusia masa kini. Dengan membaca kitab-kitab tafsir ulama salaf serta membaca kitab ini terasa semakin lengkap, sehingga tak pelak kitab ini layak Anda miliki. Juga menghadirkan komparasi pendapat para ulama dan kontekstual bagi manusia masa kini. Kekurangan dari buku ini, menurut pembacaan penulis, tafsir ini ditulis dengan corak fikih karena banyak dari subtitle bahasan yang ada dalam tafsir lebih kepada bidang fikihnya, sehingga sedikit susah untuk dipahami oleh orang yang awam dengan tafsir. Penutup. Tafsir Al-Asas ini juga mengutip pendapat beberapa ulama terdahulu, kemudian beliau memberikan kesimpulan dari beberapa pendapat yang dikutipnya. Mengenai isi dari Tafsir Al-Asas, menurut pembacaan penulis, tafsir ini ditulis dengan corak fikih karena banyak dari substyle bahasa yang ada dalam tafsir lebih kepada bidang fikihnya. Seperti dalam contoh bagian pertama yang menjelaskan tafsir Al-Fatihah. Dalam tafsirnya, Darwis juga membahas mengenai pembacaan Al-Fatihah ketika sedang sholat. Maka hal ini yang menjadikan alasan penulis menyebut corak tafsir ini adalah fikih. Begitu juga ketika membahas surat Al-Maun, beliau membahas kelalaian atas kewajiban sholat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.